Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham-saham yang berpotensi turun lagi karena terkena sentimen negatif. Jadi apakah saham di sektor ini lebih baik kita hindari? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. So langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ekonomi Indonesia berpotensi kalah saing dari Vietnam gara-gara PPN 12% akan diberlakukan di awal tahun 2025 nanti. Kita melihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat Indonesia tengah tertekan akibat banyaknya aksi PHK guys ya, yang mengakibatkan belanja lesu dan daya beli masyarakat semakin menurun karena banyaknya orang-orang yang ternyata menganggur dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, PPN 12% meskipun memang dibebankan kepada owner dari sebuah bisnis atau dari pengusaha, tapi tetap ini akan sangat berdampak guys ya untuk ekonomi Indonesia yang memang saat ini pun tengah dihadapkan dengan kondisi deflasi. Jadi, pastinya ya akan banyak juga aksi PHK massal di tahun 2025 nanti. Dan bukan hanya ekonomi Indonesia saja yang akan terdampak, tapi beberapa saham di IHSG juga akan sangat terdampak ya oleh sentimen negatif ini. Nah, jadi kita akan membahas guys ya beberapa saham yang kita maksud. Oke guys, ada dua alasan ya penjualan Toyota Mandek selama November 2024 ya guys ya. Dan memang PPN 12% ini akan sangat berdampak terhadap produk-produk atau barang mewah seperti itu. So, ini akan sangat berdampak untuk saham-saham di sektor otomotif ya. Dan alasan kenapa penjualan mobil di Indonesia itu turun guys ya. Yang pertama adalah adanya persaingan dengan mobil EV. Lalu yang kedua ya karena daya beli masyarakat sedang menurun seperti itu. Jadi kita akan awali dengan analisa saham Astra International menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan tentu saja banyak sekali keunggulan ya dari Stockbit ini, baik dari cara kita analisa teknikal ataupun analisa fundamental yang ada fiturnya juga di Stockbit Sekuritas guys ya. So teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit ya untuk investasi saham dan juga untuk menganalisa ya sebelum investasi, silahkan teman-teman mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, di sini kita akan menggunakan chart dan juga banner detektor dari Stockbit, di mana chart di Stockbit ini tidak dibatasi dari penggunaan indikator. So, kita bisa mix ya, lebih dari 4 indikator sekaligus, dan karena di sini kita pun melihat ya, bahwa investor asing ternyata juga mulai menjual saham Astra International, jadi dari foreign flow underlay kita bisa melihat bahwa transaksi asing ini mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penjualan atau net sell asing. Nah, di sini kita bisa menggunakan banyak sekali indikator yang bisa kita gunakan sekaligus ya, tanpa adanya berbayar seperti di TradingView. Dan juga bukan hanya dari indikator teknikal saja yang bisa kita gunakan, tapi indikator fundamental juga bisa kita gunakan ya. So, untuk Astra International kita melihat bahwa dari bandar detektor dari Stockbit pun ya, ternyata secara average atau rata-rata di sini ada big distribution. Nah, ini juga menjadi salah satu fitur unggulan ya dari Stockbit, di mana kita bisa melihat secara langsung guys ya, rata-rata akumulasi atau distribusinya. Baik itu dari top 1, top 3, top 5, dan juga average atau rata-rata. Dan ternyata mayoritas investor melakukan distribusi di saham Astra International. Untuk level saat ini sedang retest ya di support MA 150-nya. Tapi jika ternyata Astra International ini tembus di bawah level support di MA 150 ini, maka ada potensi Astra International bisa turun lebih dalam lagi. Karena memang sudah 3 kali ya Astra International ini terjadi rejection di support MA 150 alias terjadi pantulan beberapa kali guys ya. So, jika tembus di bawah level support di bawah 4.880 ini, maka ada potensi Astra International bisa lanjut turun lagi dan kembali ke fase downtrend-nya. Jadi untuk ASI kita melihat ya bahwa yang melakukan distribusi adalah mayoritas investor asing. Ada RX, BQ, BK, AK, LG, dan juga CC. Dan kita pun melihat beberapa investor retail melakukan akumulasi. Ada SQ, YP, XL, dan juga PD. Lalu ada NIOD dan juga XC guys ya. Nah, di sini untuk net sell asingnya 33,9 miliar di hari Selasa kemarin ya, tanggal 24 Desember 2024. So, kita prediksi bahwa penjualan mobil di beberapa bulan mendatang pun ya kemungkinan besar akan terus mengalami penurunan karena ya memang daya beli masyarakat juga sedang menurun guys ya. Yang artinya itu menjadi sentimen negatif untuk Astra International. So, meskipun sebentar lagi memang menjelang musim pembagian dividen final 2025 nanti guys ya, dan juga Astra International ketika dia turun ada potensi untuk bagi dividen besar, tapi kita belum dapat memastikan
kapan Astra International akan kembali bangkit dan terkena sentimen positif, yang juga berarti kita dikasih peluang untuk menunggu Astra International di harga yang lebih murah lagi. Nah, kalau misal kita lihat ya, di tahun 2024 ini Astra International itu sempat menyentuh di area low-nya, yaitu di 4.200-an. Jadi kalau menurut saya sih untuk Astra International dan juga saham otomotif lain, lebih baik kita menunggu saja bagaimana PPN 12% ini ketika diberlakukan. Apakah benar-benar akan sangat berdampak untuk daya beli masyarakat, dan kalau itu terjadi, otomatis akan tercermin dalam penjualan otomotif itu sendiri guys ya, yang artinya ada potensi laba Astra International bisa saja menurun, seperti itu, dan itu pun akan mengakibatkan harga saham Astra International kembali turun. Oke guys, jadi masih ada kesempatan ataupun peluang untuk teman-teman averaging down, tapi buat yang belum masuk ya, kita lihat memang ada potensi penurunan, so lebih baik kita wait and see. Saham selanjutnya adalah IMAS ya. IMAS ini sebenarnya jarang saya lihat ya, tapi ternyata, pas kita cek ya, IMAS ini dia lanjut turun bahkan patah tren ya guys ya. So, untuk IMAS pun memang kita lihat ada big distribution ya, terutama di tanggal 24 Desember kemarin, itu dari GR, DR, AZ, dan juga PD. Dan beberapa investor retail ternyata masih akumulasi. Ada YPXL, lalu ada EPXC ya guys ya, yang kita lihat, melakukan pembelian di saham IMAS ini. Jadi meskipun IMAS ini sudah oversold guys ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa turun lebih dalam lagi karena di tahun 2023 lalu itu IMAS dia berada di sekitar 700-an. Ya, jadi untuk IMAS masih ada peluang untuk bisa turun lagi. So, teman-teman yang mungkin sedang floating loss, jangan buru-buru averaging down ya, karena kita melihat memang sentimennya masih sangat negatif, terutama untuk sektor otomotif. Selanjutnya adalah saham auto, guys. Untuk auto juga ini adalah anak usaha dari Astra International ya, dan juga rutin bagi dividen. Tapi kita melihat, ada indikator ya, atau indikasi bahwa daya beli masyarakat ke depannya akan menurun sehingga, belanja masyarakat untuk kebutuhan otomotif juga bisa saja menurun. Jadi untuk auto, lebih baik teman-teman juga wait and see ya. Meskipun kita lihat ada sedikit akumulasi nih, terutama dari CP, namun ya top 5-nya ada distribusi, yaitu dari AG, KKY, UPD, dan juga BK. Dan kita melihat ya, meskipun asing ada net buy, tapi net buy-nya tipis, hanya 29 jutaan saja. Jadi untuk saham auto juga lebih baik kita wait and see ya, siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah lagi, support terdekatnya ada di support MA150 yaitu di 2.200-an. Tapi untuk next support ada di sekitar 2.000-an ya untuk saham autonya. Jadi untuk saham-saham otomotif ya saya melihat bahwa akan ada sentimen negatif ketika nanti PPN 12% benar-benar diberlakukan. Dan kita pun melihat ya, banyak juga, investor ataupun masyarakat yang sudah berniat untuk menjalani frugal living ya guys ya, di mana mereka juga akan menekan pengeluaran mereka dan tentunya itu pun akan sangat berdampak untuk dunia bisnis. Selanjutnya adalah GJTL yang ternyata juga sudah koreksi ya dari area high-nya di 1360-an turun sampai di level 1100-an. Dan kita lihat ya untuk GJTL pun masih ada big distribution terutama dari CP, PD, KK, XC, dan juga AT, dan kita lihat untuk net sell asing 23,9 jutaan. Jadi untuk GJTL pun kita lihat memang masih ada kecenderungan dari investor asing ya untuk distribusi seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan memang benar-benar ekonomi Indonesia ini tertekan ya di tahun 2025 dan kesulitan untuk bangkit atau ada usaha dari pemerintah untuk kembali membangkitkan ekonomi Indonesia, misalkan yang pertama dari insentif, ya yang kedua dari kenaikan UMK ya atau UMR misalkan ya. Dan seharusnya pemerintah juga memikirkan bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi angka penganggurannya harus turun dulu agar belanja masyarakat itu meningkat ya teman-teman. Secara logika sederhana guys ya, pasti teman-teman juga paham lah. Ketika banyak PHK pasti banyak yang nganggur, dan ketika banyak yang nganggur orang-orang akan kehilangan daya belinya, orang-orang akan kehilangan uang untuk mereka belanja gitu guys ya. Tetapi jika lapangan pekerjaannya mudah, maka masyarakat kecenderungannya akan bisa bekerja lagi dan mereka pun pastinya akan, melakukan belanja yang lebih rutin dan juga lebih besar lagi ketika mereka bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Nah, ini adalah logika sederhana yang seharusnya juga dipahami ya oleh pemerintah kita, dan semoga kedepannya bukan hanya insentif saja, bukan hanya kenaikan upah minimum, regional, tapi dari sisi
kebijakan ya terhadap para pebisnis, kebijakan-kebijakan terhadap UMKM ya, dan juga dunia bisnis di Indonesia ini juga bisa lebih, ini lagi ya, bisa lebih, enak lagi lah ya, atau bisa lebih kondusif ya, maksud saya untuk, bisnis di Indonesia, dan pada akhirnya para investor dari luar negeri juga akan menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, itulah alasan ya kenapa investor asing ya, baik itu dari negara-negara Amerika Serikat ataupun dari perusahaan-perusahaan raksasa gitu guys ya, mereka enggan untuk membangun pabrik di Indonesia, mereka enggan untuk berinvestasi di Indonesia ya, karena kebijakan dari pemerintah pun tidak mempermudah mereka, atau malah banyak pungutan gitu guys ya terhadap perusahaan-perusahaan besar, seperti itu. Nah, tapi ya ada beberapa poin penting yang harus teman-teman perhatikan juga ketika ekonomi sedang turun, pasti ada upaya untuk kembali meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Salah satunya adalah dari penyaluran kredit usaha rakyat. Nah, di sini memang pemerintah juga sedang ya guys ya memberikan kebijakan yang sebenarnya pro ya terhadap perekonomian Indonesia. Tapi ini pun harus diperhatikan guys ya. Karena ketika ternyata dengan banyaknya insentif ataupun dengan, menyalurnya, kredit usaha rakyat ini kepada UMKM dan ternyata gagal gitu guys ya, yang artinya akan banyak, mmm hutang yang menumpuk ya, atau akan ada banyak kredit yang gagal bayar, seperti itu. Nah, tapi jika ini berhasil, maka sentimen positifnya akan datang lebih dulu ke saham-saham perbankan. Misalkan ke saham big banks ya, ada BBRI, BBNI Bank Mandiri, lalu ada BBCA, dan juga terhadap perbankan lainnya ya, seperti BBTN, BNG, NISP, dan BTPS, seperti itu. Jadi pemerintah targetkan penyaluran kredit usaha rakyat di tahun 2025 akan naik menjadi 300 triliun rupiah. Dan tentu saja ya semoga ini bisa berhasil, dan dengan adanya penyaluran kredit usaha rakyat ya, bisnis di Indonesia dan UMKM juga bisa lebih berkembang lagi. Ya, kita doakan yang terbaik ya untuk ekonomi Indonesia, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas dan menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.